salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di salah satu social platform education RSCM, Opsi atau podcast Cipto Mangunkusumo. Kita dapat melihat melalui YouTube channel RSCM dan dapat berinteraksi di chatbox yang ada di YouTube. Ini adalah edisi perdana dari Podsing kita, persembahan untuk memperingati Hari Kartini. Dan kita mengambil topik adalah peran perempuan dalam mewujudkan generasi emas. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dr. Risdina Liastuti, spesialis jantung, Direktur Utama RSCM, serta kedua tamu kita, perempuan RSCM Indonesia yang luar biasa, Dr. Marlinda Adam. Selamat pagi Dr. Marlinda. Dr. Hervita, selamat pagi. Dokter. Yang nanti kita akan berdiskusi panjang tentang perempuan dan generasi emas. Untuk memulai, saya mengundang Dr. Risdina, Direktur tercinta kita, untuk menyampaikan kata sambutan mengenai Kartini, perempuan tangguh di RSCM, dan mewujudkan generasi unggul. Kami persilahkan Bu Dinas. Ibu Dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi para ibu, para guru besar, dokter, perawat, apoteker, analis, radiografer, sanitarian, para medis, fisioterapis, dietitian, nakes penunjang lainnya, non-nakes, peserta didik, pokoknya Bapak Ibu semua. Hari ini cerah sekali dan kita bersyukur dengan nikmat sehatnya yang telah tercurah sehingga kita bisa hadir bersama-sama di acara daring ini. Di antara banyak mimpi-mimpi yang muncul di benak kita semua di sini, bahwa sebagai rumah sakit pendidikan, RSCM seharusnya mampu mewujudkan sebuah smart hospital yang punya platform sosmed yang bisa mengakomodir penyampaian informasi dari warga RSCM yang luar biasa dan inspiratif. Kita bisa menyampaikan banyak hal melalui platform yang baik ini, berupa informasi ilmiah, edukasi, informasi kesehatan, informasi sosial ke masyarakat, sehingga dengan demikian peran guru bangsa terus dapat terlaksana. Di hari yang juga merupakan peringatan Hari Kartini ini, kita mewujudkan satu mimpi kita, yaitu mempunyai media berkomunikasi berupa podcast yang kita beri nama PodCM. Semangat Ibu Kartini menghilangkan iliterasi khususnya di kalangan perempuan semakin bisa kita penuhi dengan memberikan kemampuan berbahasa, berbicara, mengungkapkan pendapat dengan keilmuan yang baik kepada orang lain melalui media sosial ini. Kartini masa kini, khusus yang ada di RSCM, hari ini memulai kegiatan podcast ini. Dengan bangga, kita memulai dari Dr. Ria, Dr. Hervita, dan Dr. Marlinda Adam. Hari ini tentu temanya sesuai dengan Hari Kartini. Karena peran perempuan sangatlah besar dalam mewujudkan generasi emas ke depan ini. Kita tahu bahwa perempuan mempunyai kemampuan untuk ngomong, untuk bicara dengan baik, untuk merawat, dan sebagainya. Oleh karena itu, kemampuan dokter-dokter perempuan, perawat-perawat perempuan dalam merawat, dalam memberikan pembangunan kesehatan yang terbaik untuk generasi emas di masa depan itu sangat diperlukan di RSCM ini. Terima kasih untuk panitia, untuk seluruh jajaran yang telah membangun podcast di RSCM dengan nama PodCM ini. Teruslah kita mengasah diri kita, belajar untuk terus menjadi lebih baik. Agar selain ilmu yang harus selalu terbaharui, kita juga selalu bisa menjadi penyampai berita yang baik. Mampu menyediakan informasi yang bermanfaat dengan bahasa yang terjaga dan santun. Perempuan terus maju PodCM, semoga manfaat terus tersebar ke seluruh negeri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini podcast RSCM atau kita namanya PodCM dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risdina yang tadi sudah menyampaikan sambutannya dan ucapan selamat pada salah satu social platform kita, Dokter Vita. Jadi memang ini kita selenggarakan untuk ranah pendidikan. Kita bisa interview orang-orang yang menginspirasi kita, kemudian kita bisa membedah penelitian-penelitian kita dan juga menyampaikan edukasi seperti tadi yang Bu Risdina sampaikan, kita menghilangkan literasi
iliterasi kepada wanita terutama atau perempuan. Nah, kita santai saja pada pagi hari ini. Kita memperkenalkan nih, kalau nggak kenal kan nggak sayang. Kita mulai dari yang paling muda dulu nih ya. Dokter Vita kan yang paling muda ya? Saya ya? Bukan. TGR. Baik, Dokter Hervita, spesialis kesehatan jiwa konsultan, adalah Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSCM. Kemudian lulus dari kedokteran FKUI tahun 2000, kemudian lulus psikiatri Faculty of Medicine 2006, lulus sebagai Committee Psychiatrist University of Melbourne 2007, kemudian doktor di Fakultas Kedokteran Indonesia di 2018. Nah ini juga banyak banget nih ininya nih kegiatannya, kayaknya 24 jam nggak cukup. Organisasinya, dia adalah Ketua Seksi Psikiatri Komunitas Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dari tahun 2014 sampai sekarang, luar biasa. Ketua Dewan Penasihat Indonesia Early Career Psikiatri sejak 2019, 2 periode. Kemudian Komite Nasional Kesehatan Pasien Kementerian Kesehatan sejak 2019 di Komisi Diklat dan Pengembangan, dan tim dokter di gereja, dan putra tercintanya Haga 15 tahun. Nah, tamu kita yang berikutnya nih yang saya kenal Dokter Marlinda nih sebenarnya ketika presiden ya BPDS, tapi sebetulnya semua orang kenal Marlinda sejak SMA. Baik, Dokter Marlinda atau Dokter Marlinda Adam, spesialis THTKL konsultan PhD FAACS, adalah Ketua Divisi Onkologi kelompok staf medis Departemen THT RSCM FKUI, Sekretaris Jenderal DPP Perhati bedah kepala leher pusat, kemudian Sekjen Perdokli Perhimpunan Dokter Onkologi Indonesia, Past President Asian Society Head and Neck Oncology, Founder and Director of Oncology Head and Neck Trainer. Dapat award juga nih Dr. Marlinda dari Nikis Bath Humanitarian Award, ya, dari American Academy of Otorhinolaryngology Head and Neck Society Foundation tahun September 2020. Masih hangat nih Dr. Marlinda nih. Ini juga 24 jam nggak cukup nih. Beliau ada lulusan FKUI 1990, spesialis THT 1999, maaf. Kemudian PhD di Free University Amsterdam 2014. Anak-anaknya nih ganteng dan cantik. Satu, Adinda Fastika Raisa 27 tahun, dia adalah psikolog lulusan UI. Kemudian Bagus Jordi Rizky Yanda 22 tahun, UMN Musik dan Televisi. Ini dia pinter nyanyi nih, turunan dari ibunya nih. Dokter Vita juga jago nyanyi, Dokter Linda. Jadi habis ini kita nyanyi bersama. Baik, kita mulai saja. Nah, ya, seperti kita ketahui nih, Dokter Vita, Dokter Linda, jumlah penduduk Indonesia ini terus meningkat. Di tingkat dunia dan peningkatan kualitas penduduk Indonesia di tingkat dunia juga meningkat. Nah, ini memberi wawasan bahwa mencetak generasi emas unggul harus meliputi kualitas, yaitu hard skill dan soft skill, dan bukan sesuatu yang dapat dilakukan secara instan. Pembangunan SDM berbeda dengan pembangunan fisik. Pembangunan SDM membutuhkan waktu dan ketelatenan nih, harus benar-benar teladan benar nih, nggak bisa tek gitu ya. Kalau barang kita bisa beli gitu kan, tapi SDM itu kita mesti telaten nge-groom. Nah, ada beberapa data nih Dokter Vita, Dokter Linda. Data BPS pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah perempuan Indonesia itu sudah mencapai 131.489.000. Itu kira-kira 50% dari jumlah penduduk keseluruhannya. Nah, angka ini menunjukkan apa? Peran perempuan itu sangat potensial banget untuk memajukan pembangunan bangsa. Jika perempuan berdaya dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak dalam keluarga sejak dini, maka dapat menjadi kunci untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas dan menjunjung tinggi etika dan moral. Nah, pada saat ini jumlah anak Indonesia sendiri adalah 30% dari total penduduk kita, itu sekitar 79,55 juta jiwa. Ini menurut profil anak Indonesia di tahun 2019. 30. Nah, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan ada 321 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 209 juta jiwa. Artinya mereka akan yang produktif saat ini. Nah, kalau nanti 2020 itu berproduktif 200, saat ini mereka berusia berapa? Nah, di bawah 18 tahun. Nah, angka ini menggambarkan pentingnya pembangunan generasi unggul kepada anak yang menentukan keberhasilan nanti nih 2020 nih. Kita ini kan ngajar mahasiswa, mereka tuh umurnya berapa sih?
Ya kan segitu-gitu ya. PPDS umurnya berapa sih? Ya kan segitu dah. Ini yang harus kita kawal untuk menjadi nanti generasi di tahun 2020 2045 itu menjadi benar-benar yang unggul gitu kan. Nah, generasi emas. Apa sih sebenarnya generasi emas? 2045. Saya juga pikir kenapa 2045 ya, ternyata kita kan merdeka di 1945, 100 tahun. 100 tahun itu berarti kan 100 tahun emasnya bangsa Indonesia, gitu kan ya. Jadi periode ini merupakan titik sangat produktif, sangat berharga, sangat bernilai untuk kita menghasilkan bangsa kita untuk menjadi insan yang berkarakter, religius, cerdas, dan kompetitif sehingga menjadi bonus demografis. Nah ini sangat berharga sekali. Kita nggak mau nanti di tahun 2045 bonusnya bukan bonus ya, generasi yang sakit-sakitan, generasi yang adiksi ya, kemudian yang miskin, kesehatan yang rendah, pengangguran, tingkat kriminalitas yang tinggi. Jadi bonusnya bonus yang nggak benar nih ya. Nah itu yang kita lihat ke depan. Nah kalau kita nih dokter Linda, dokter Vita, kita kan sehari-hari memang di RSCM nih, tapi walaupun tadi saya bilang sejuta kerjaan, 24 jam nggak cukup. Nih untuk mencapai Indonesia emas nih perempuan dapat mengacu beberapa cara. Satu, mendorong kualitas penduduk di sektor pendidikan dan kesehatan. Nah cocok nih sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua, membuka lapangan kerja yang produktif dan mengembangkan keahlian tenaga kerja. Ketiga, menjadi sumber daya alam yang sebagai komoditas untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah ini udah mulai nih. Kalau kita lihat pandemi ini perempuan-perempuan banyak yang jualan online ya, makanan, masker, segala macam. Ini juga membuka lapangan pekerjaan baru nih ya. Baik, nah kita mulai diskusi nih. Wah tadi tuh cuma icip-icip aja dokter dokter Vita dan dokter Lindana. Bagaimana sih sekarang nih perempuan Indonesia ini kan kalau kita lihat ibu kita Kartini ini dia kan curhat ya. Dia curhat bahwa perempuan Indonesia itu tidak diberi kesempatan yang sama pada kaum pria, tidak diberikan kesempatan untuk belajar segala macam ya. Dan dia menginginkan simbol emansipasi perempuan Indonesia. Tapi ada yang lebih dalam saya rasa dari emansipasi. Sebetulnya apa yang dilihat oleh Kartini, ibu kita Kartini itu adalah bagaimana perempuan itu dapat berperan besar dalam pendidikan, membuat generasi penerus itu berkualitas. Jadi bukan esensinya bukan emansipasi saja, peran yang sama besarnya dengan laki-laki ya pria berjalan bersama-sama untuk membuat satu generasi yang berkualitas. Itu jadi di zamannya beliau itu dia sudah bisa berpikir seperti itu. Nah sekarang perempuan Indonesia ini sudah banyak udah jadi dokter bedah, onkologis, world known, international known kan, psikiatri dengan segala macam. Mengawal mutu kita dokter Vita ini tuh mata dan telinganya RSCM. Selama pandemi ini kita udah bingung dengan krisis dan disaster, dia masih lihat harus ada manajemen risiko. Coba bayangin, boro-boro tapi dia yang bisa mengawal kita ya. Begitu kayak ada faset mata tuh faset banyak-banyak, telinganya berfaset, matanya berfaset. Baik. Jadi hampir di semua sektor perempuan Indonesia itu sudah berperan, dokter bedah dan semuanya. Meskipun perempuan Indonesia telah berhasil, bagaimana nih dokter Malinda, dokter Vita, perempuan Indonesia saat ini sebenarnya bagaimana sih? Siapa duluan? Dokter Vita duluan? Monggo, dokter Linda dulu, silakan. Oke, terima kasih dokter Ria. Saya memanggilnya dokter Ria. Saya tahu ya, sangat baik, sangat perhatian. Baik. Kalau kita lihat bagaimana sih sekarang wanita Indonesia ya setelah Kartini berjuang untuk dulu mungkin menyamakan emansipasi karena beliau dulu merasa bahwa wanita saat itu dianggap nomor 2 atau nomor sekian, tidak dianggap. Jadi tapi sayangnya beliau meninggal 25 tahun ya. Jadi tapi kalau beliau berumur panjang seperti Pangeran Philip ya 99 tahun mungkin Ibu Kartini akan bahagia dengan peran wanita zaman sekarang. Kalau kita lihat peran wanita di Indonesia menurut kacamata saya sebenarnya sudah banyak sangat maju menurut saya dan sudah hampir menyamai ya. Kita sekarang kalau saya tidak melihat lagi ada gender problem ya,
bahwa ini pekerjaan hanya untuk wanita, tidak boleh untuk wanita. Itu tidak lagi. Kalau kita lihat saja di lingkungan kita sendiri sudah ada namanya Prof. Pratiwi Sudarmono, ya guru kita. Terus kemudian ada Prof. Hera, yang beliau ahli biomolekuler. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada lagi banyak sekali peran wanita yang memang sebenarnya kita tuh harus berperan seminimal apapun, sekecil apapun di lingkungan kita terkecil, mulai dari keluarga, ya. Kemudian kita memberikan suri tauladan, perilaku kita yang baik, memberikan contoh mungkin dalam arti ya. Dan kemudian kita lihat juga sekarang ini ya, saya baru baca nih, ada yang di satu ya Dokter Ya, bahwa ada satu nih saya harus sampaikan bahwa wanita lulusan FTUI yang termuda 2006, dia tuh milenial. Jennifer namanya ya, saya sebutkan karena akan di sounding di UI ya. Jadi dia itu termuda, tapi dia juga bisa menggunakan kemudaannya itu untuk berperan, kemudian tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan wanita dan Indonesia. Dan kemudian kita lihat juga ada yang membuat jembatan lengkung juga wanita, ya enggak? Itu kalau nggak salah namanya siapa ya, saya catat Sylvia Halim, kemudian bukan Alvila Delfitriani, kemudian yang membuat MRI juga wanita, Sylvia Halim. Dan kemudian ada lagi senior saya tuh Amaranila Lalita, mungkin dokter ya. Beliau itu juga walaupun seorang dokter, tapi beliau juga berpikir untuk kemaslahatan orang banyak. Yaitu apa perannya? Gerakan makanan sehat anak-anak. Karena penting. Jadi kita sendiri sebagai dokter tidak hanya mungkin sibuk melihat pekerjaan kita sendiri. Kalau saya sibuk bedah atau apa, tapi kita juga harus melihat sekeliling kita apa sih yang dibutuhkan, karena kita sebagai wanita. Tadi Direktur SM sudah mengatakan bahwa kita ini wanita punya hati, punya perasaan yang lebih halus untuk melihat apa sih yang diperlukan. Jadi pada intinya kalau saya pribadi melihat saat ini wanita Indonesia sudah sangat maju, Dokter Ya. Disamaratakan di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota besar, tapi juga berilah kesempatan yang sama kepada wanita-wanita di daerah Indonesia. Mungkin banyak sekali kita kepulauan Indonesia. Jadi harusnya tuh rata di seluruh Indonesia. Mungkin itu Dokter Ya. Terima kasih. Baik, jadi kuncinya nih kita sudah ya, tapi masih banyak yang belum. Itu kan belum dalam arti belum mendapat kesempatan. Gitu ya. Baik, Dokter Vita, monggo. Baik, terima kasih. Enak sekali nih jadi yang kedua, Dokter. Cuma melengkapi saja. Kalau tadi Dokter Linda bakal menyorot lebih pada mereka-mereka yang berprestasi dengan luar biasa. Izinkan saya mengambil sisi dari yang internal ya, Dok ya. Jadi yang kok tadi betul sekali, Dok, bahwa memang 70% perempuan sekarang bekerja. Itu jadi artinya betulnya Dokter sampaikan, perannya jelas ada, kesempatannya juga ada. Dan nggak cuma sampai di situ, bahkan mau mengembangkan banyak hal. Nah, saya menyoroti yang 30%, tapi tidak berarti perannya tuh tidak ada. Atau plus juga 70% yang memang berperan ganda kan ya Dok ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi betul sekali bahwa kuncinya ada pada memahami peran. Memang itu yang harus kita selalu sampaikan gitu. Lalu kemudian setelah memahami peran, saya meng-highlight juga apa yang tadi Dr. Linda sampaikan, karena kita sensitif gitu ya. Artinya mudah peka dan peduli pada apa yang terjadi di sekitar. Nah di sini artinya sebenarnya mau bicara tentang tahu apa yang menjadi kebutuhan. Jadi artinya kalau kita udah tahu kebutuhan, enaknya tuh itulah sebenarnya media untuk kita bisa produktif gitu ya. Menghasilkan sesuatu, kreatif dan sebagainya. Bisa dibilang kok tadi mendapatkan analog yang Dokter Ria sampaikan, sebenarnya kemampuan kayak matanya ada banyak tuh kita semua gitu, karena memang kemampuan kita berpikir atau multitask itu kan memang kapasitas kita sebagai perempuan. Jadi peran kita jelas, softwarenya ada, diciptakan oleh Tuhan gitu ya, yang Maha Esa. Nah sekarang tinggal kita mau menggunakannya seperti apa. Nah hanya memang mau tidak mau kita harus menyadari bahwa perannya tuh peran ganda. Gitu. Jadi kadang-kadang ibarat wayang itu mau naik, ada yang nurunin dikit, naik lagi, turun dikit dan sebagainya. Nah itu tuh barangkali yang kemudian akhirnya membuat kesannya kita berkeluh kesah kayak kesempatan tuh tidak ada.
Padahal sebenarnya kesempatan itu ada, tetapi kemudian kita bernegosiasi dengan situasi supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Mencontoh dari kedua guru saya ini juga Dr. Linda dan Dr. Ria tentang bagaimana keluarga kemudian dijaga juga supaya bisa berlangsung dengan baik. Jadi saya menghargai perempuan-perempuan yang misalnya merasa bahwa tidak mendapatkan kesempatan. Percayalah bahwa kesempatan itu bukan tidak ada, kesempatan itu terus ada. Termasuk peran kita sebagai ibu rumah tangga misalnya, atau peran kita sebagai seorang ibu, atau peran kita sebagai seorang anak perempuan, apapun gitu bentuk yang disediakan untuk kita. Nah, sekarang masalahnya adalah kembali lagi, yang paling penting bukan hanya peka terhadap kebutuhan sekitar, nomor dua yang penting lainnya adalah seberapa saya memahami potensi saya. Jadi itu yang paling penting. Seringkali kita sangat peduli dengan yang lain, tetapi kemudian tidak punya kesempatan untuk melihat kekuatan yang ada di dalam diri. Padahal kekuatan yang di dalam diri inilah yang kemudian akan mendongkrak kita untuk naik ke atas. Kekuatan inilah yang kemudian akan membantu kita menolong orang lain untuk lebih baik. Jadi pengalaman-pengalaman semua yang ada di sekitar saya ini kebetulan orang-orang yang sangat layak untuk saya contoh. Demikian juga itu pasti berasal dari kesadaran untuk kekuatan yang lebih baik. Jadi sekarang kalau misalnya bicara tentang peran perempuan, Dr. Ria, buat saya memang jelas sekali ya. Bukan hanya dituntut seperti yang tadi dimintakan menghasilkan sesuatu, tetapi lebih jauh dari itu kita mencetak generasi emas, dan ini menjadi satu garis bawah yang paling penting. Bicara tentang mencetak generasi emas, saya ingin menanggapi beberapa hal. Sebenarnya kalau bicara tentang generasi emas, jangan membayangkan bahwa itu akan saya mulai ketika saya menikah dan kemudian saya hamil. Itu betul-betul sesuatu yang Naif banget ya. Naif banget Dr. J. Itu betul-betul dimulai dari awal. Jadi kalau misalnya seperti Dr. Ria menyampaikan bahwa kita punya anak kecil, tapi kalau kita saat ini belum punya anak pun sebenarnya kita menyiapkan. Sebagai contoh, sekarang tantangannya Dr. Linda yang namanya cantik itu kan slim gitu ya, Dok, putih. Sehingga tidak jarang kemudian remaja-remaja kita diet dengan cara yang kita nggak pernah tahu, ya Dok. Lalu kemudian stres karena membandingkan diri dengan sana sini, merasa dirinya belum slim dan kemudian berusaha lagi dan seterusnya, olahraga yang tidak terhitung sehingga cedera cukup banyak dan sebagainya. Mau tidak mau hal ini akan mempengaruhi hormonal. Dan kemudian sebenarnya proses kehamilan itu, persiapan kehamilan tidak dimulai hanya pada saat ketika kita menikah, tetapi sebenarnya dari awal. Ketika kemudian secara nutrisi, hormon dan sebagainya, gizi kita nggak bagus, menjadi sulit. Lalu kemudian yang kedua, kalau saya adalah seseorang yang belum menikah, maka ada baiknya kita juga belajar untuk problem solving gitu. Karena nanti ke depan setiap fase dalam hidup kita akan memiliki masalahnya sendiri. Yang tadinya cuma ngurusin masalah saya sendiri, nanti terus kemudian masalah pasangan hidup saya, lalu kemudian masalah anak-anak dan sebagainya. Nah, kalau saya tidak membiasakan itu juga akan tidak bisa menjadi partner yang adekuat ya Dok. Apalagi kemudian menjawab tantangan bahwa di samping bekerja sebagai ibu juga bekerja produktif dan sebagainya. Jelas sekali bahwa masalah menjadi lebih besar. Nah, ini membuat saya menyadari bahwa iya ya, harusnya kita menyiapkannya dari awal. Dari proses awal, baik secara biologis, baik secara psikologis maupun sosial. Saya juga mencatat bahwa perempuan ini paling mudah untuk berkolaborasi dengan banyak orang gitu. Rada nggak hitung untuk rugi lah kalau mau kenalan sama orang gitu. Mungkin mau dibilang nggak tahu malu dikit ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi yang jelas membina relasi gitu. Dan networking saya networking dan saya mempelajari betul di sini. Sangat terbuka ya. Betul terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan dari banyak orang. Itu juga salah satu yang menurut saya secara literatur tuh menarik sekali. Perempuan tuh senang feedback. Meskipun mungkin feedback itu pujian ya Dok, mau banget gitu. Tapi sebenarnya feedback yang sifatnya membangun itu juga ternyata dimiliki oleh perempuan. Jadi artinya ini menjadi satu media yang sangat bagus Dr. Ria untuk nanti kita lanjutkan ke depannya. Terima kasih Dokter. Waduh, luar biasa nih. Jadi kalau kita berbicara mengenai anak atau kebutuhan holistik seorang manusia, tadi udah singgung mulai dari fisik tadi kan, fisik kemudian akal tadi disebutkan, sekolah, laboratorium menjadi role model segala macam. Satu disentuh oleh Dr. Hervita adalah jiwa. Jiwa yang itu juga penting gitu untuk mendapatkan manusia secara utuh. Problem solving itu tidak hanya men-solve masalah kita, masalah anak, masalah suami, tapi masalah keluarga juga yang menjadi satu harus mempunyai keterampilan khusus tuh sebelum kita benar-benar mentas.
Nah, wanita ini sebenarnya dalam pengembangan generasi ini menjadi objek dan subjek. Iya, Ya kan? Kita melihat tuh dari kecil tuh harus kita pupuk tuh dia tuh bagaimana sharing ini, kemudian kesehatannya sebelum dia remaja dan segala macam, sebelum pranikah, kemudian nikah, dan bagaimana kita mengisi akalnya mereka bisa multitasking, kerja, ngurus anak, masak, ngurus rumah, bayar listrik segala macam itu kan. Itu harus mempunyai skill khusus tuh. Nah, tadi juga mengenai kesempatan, kalau tadi dibilang belum mendapat kesempatan, 30% tadi disebutkan. Tapi 30% tuh bukannya berarti belum berkesempatan, tapi bisa saja mereka ada berperan ganda, sehingga ada tarik ulur gitu ya. Nah, kemudian yang penting adalah tadi sebutkan adalah kita harus peka atas kebutuhan, kemudian kita mengetahui potensi kita, dan dari potensi itu kita menciptakan kesempatan. Ya, jadi jangan nunggu. Ya, kalau memang perlu kita potensi ini kita ciptakan kesempatan. Nah, itu kita menjadi manusia atau perempuan yang unggul. Nah, kalau kita baca nih buku-buku gitu, dia mengatakan bangsa yang maju itu jika perempuan ya, misalnya di Indonesia dapat berdaya, memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mempunyai kontrol atas berbagai keputusan yang dia menyangkut dirinya, menerima manfaat dari pembangunan. Namun tidak hanya dalam masyarakat, perempuan juga berperan sangat penting dalam keluarga, yaitu mewujudkan generasi bangsa berkualitas tinggi. Nah, kalau itu sudah terwujud, itu disebut bangsa yang maju. Nah, pertanyaan nih nyentil dikit, apakah kita sudah menjadikan bangsa yang maju nih kita nih sekarang nih di 2021? Mulai dari sini dulu deh. Baik, terima kasih banyak Dok. Ini pengennya sih sudah ya Dok jawabnya ya. Tapi memang secara adil harus kita lihat secara umum ya, secara lebih luas. Tapi sebenarnya benar Dok, kalau syaratnya seperti tadi buat saya akses ada ya Dok. Aduh Dokter Linda sampai bisa keluar segala juga ada gitu. Namun saya yakin bahwa akses bukan hanya berhenti di akses ya Dok. Akses itu menuntut kita menambah kemampuan, dan yang paling penting adalah tanggung jawab. Jadi betul yang tadi Dr. Ria juga sampaikan, ini bukan ngomong emansipasi aja gitu. Emansipasi itu menuntut tanggung jawab yang menurut saya penting untuk kita tunjukkan. Lalu kemudian sense untuk mengontrol gitu tentang situasi yang ada, dan itu benar sekali bahwa tanggung jawab di dalamnya adalah kemampuan untuk mengontrol, tidak hanya berfokus pada apa yang kita senang, tetapi juga seperti tadi Dr. Linda contohkan, nggak hanya berbuat untuk dirinya tapi bermanfaat untuk banyak orang, dan itu paling penting. Andai kata menjadi penerima manfaat dalam hal ini produktivitas maupun kemudian akses, saya juga melihat bahwa perempuan ini, karena yaitu yang sensitif yang tadi Dr. Linda juga sampaikan, membuat kita bisa melihat bahwa produk yang ini masih bisa ditingkatkan lebih baik, masih bisa menjawab lebih bagus, dan jadi nggak akan pernah habis ya Dok. Dia tuh tanaman ya Dok. Ya. Udah hijau begitu cantik aja masih pengen dilakukan sesuatu gitu Dokter. Heriani guru saya tuh begitu tuh Dok. Sampai ini kok nggak ada habisnya gitu, terus dibuat lebih indah, dibuat lebih cantik. Jadi saya berpikir bahwa kemampuan, tanggung jawab, latihan terus-menerus, dan yang terakhir Dok, kayaknya perempuan harus kritis ya Dok. Betul. Jadi selain peka, ya nggak cuma peka saja terus diem aja, itu baper tapi lagi. Baper betul. Tapi juga kritis. Salah satu kekurangan perempuan soalnya. Nah, betul Baper. Saking sensitifnya ya. Baper boleh ya Dok, tapi time out aja sementara, tapi habis itu kembalikan lagi. Terima kasih Dokter. Ya, jadi tadi disebutkan naluri kuncinya ya. Ya. Perempuan tuh punya naluri yang merawat, tadi kata Bu Dirut. Jadi apapun mau dirawat, sampai tanaman juga dirawat, kalau bisa dilapin daunnya, mengkilat, kinclong gitu, dilihat. Baik Dokter Linda. Ya. Apakah kita sudah maju, bangsa yang maju? Kalau menurut saya sih yes or no gitu Yes ya. or Jadi no. dalam satu sisi kita masih belum maju, dalam sisi lain kita sudah maju. Kalau kita melihat bahwa kesempatan itu kita sudah maju ya. Karena kalau kita lihat di salah satu aja nih yang udah maju aja, direktur kita aja wanita ya. Jadi direktur SDM kita wanita gitu. Jadi itu aja udah maju ya, udah salah satu. Tapi gini, kalau kita lihat maju, mungkin kalau kita melihat dari satu sisi maju kesempatan dan lain sebagainya gitu ya. Terus kita wanita juga sudah mulai banyak bergerak gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lain ya, internal itu, kalau menurut saya sih sebenarnya nih kualitas manusia Indonesia sendiri menurut saya nih masih ya, yang saya tidak berbicara secara menyeluruh. Tapi kalau kita lihat apakah akhlak kita, apakah kelakuan kita, kemudian apakah perilaku kita sendiri sudah sesuai.
contoh aja deh gitu ya. Kalau kita kalau kita misalnya nyetir mobil ya di jalan, misalnya di jalan, harusnya itu kita kan tertib ya, misalnya yang satu sisi aja gitu ya, nggak usah satu sisi ada diterjang dari sisi lain. Itu aja sudah membuat, itu anak muda loh ya, kalau kita tegur malah dia marahin kita. Jadi dalam arti bahwa kalau kita misalnya di RSCM sendiri, kalau kita mengantri di misalnya di lift ya, kita selalu berusaha untuk tertib, antri, mendahulukan yang sakit. Ada aja yang pasien lain yang tidak bisa seperti. Nah, dalam satu sisi apakah perilaku kita sudah maju? Karena itu adalah yang tadi disebutkan oleh Dr. Vita bahwa kalau kita mau maju, perilaku kita sendiri, manner kita sendiri, kesiapan dari dalam kita sendiri juga sudah harus maju sebenarnya. Dan itu akan menjadi bekal untuk manusia kita, seperti yang tadi Dr. Ria bilang, generasi emas 2045. Kita kan ingin mendidik generasi emas, tapi generasi emas unggul dalam segala sisi. Bukan saja dia dia maju tapi dia sikut sana sikut sini misalnya, atau dia tidak ingat teman lain. Karena kalau lebih baik kita bisa maju, tetapi kita juga mengikutkan yang muda gitu loh. Kita mempersiapkan generasi selanjutnya. Jangan sampai kita maju sendiri terus teman-teman kita terdampar di bawah gitu ya. Itu mungkin salah satu yang mungkin saya ingin streskan, bahwa untuk mencetak seorang generasi yang maju, kita harus juga berpikir dalam insight ya, dalam arti yang saya sebutkan tadi. Itu loh mungkin Dokter Ya. Nah, wah ini jadi kalau menurut Dr. Malinda, apakah kita sudah bangsa yang maju? Iya atau tidak? Yes and no. Yes. Bukan or ya, iya dan tidak nih. Karena kalau lihat dari gedung yang tinggi ya, kita sudah ada. Ya, betul, media sosial kita udah keren gitu kan. Mobil juga akan banyak gitu kan. Mall lebih banyak kayaknya daripada di Amerika di kita ya. Mall kita banyak banget gitu ya. Tapi sebenarnya ada sisi lain yang dikatakan juga maju, yaitu karakternya ya. Orang yang tahu manner, tahu santun, tata cara itu juga menggambarkan manusia yang utuh, maju dalam tanda kutip ya. Baik, sekarang nih yang dokter spesialis kesehatan jiwa nih. Apakah bangsa kita sudah maju? Iya Dok, saya setuju tadi, dan saya meng-highlight tentang yang tadi Dok, maju itu bukan definisi ya Dok. Ya, dan terus kemudian ya sudah ada mall, sudah ada itu gitu ya, tapi betul-betul digambarkan karakter. Menarik sekali apa yang ditulis di Daily News yang Invest Today ya Dok. Mengatakan bahwa untuk generasi emas itu nomor 1 ternyata memang karakter Dok. Iya. Yang tadi disampaikan, jadi akhlak dan sebagainya itu Dok. Saya beruntung sekali ya, merasa beruntung sekali hidup di Indonesia, memang masyarakat kita masyarakat agamis gitu. Jadi harusnya bisa membuat lebih baik gitu. Namun memang ada tantangan karena milenial ini kan untuk nilai-nilai atau value-value seperti itu kan memang itu ya, tarik ulur gitu. Artinya memang kita harus kreatif, nggak bisa seperti bagaimana cara orang tua kita dulu menanamkan tentang nilai-nilai agama pada kita gitu. Nah sekarang harus jauh lebih kreatif, mereka pun juga ditantang untuk lebih kreatif. Tapi hal-hal itu membuat dengan karakteristik milenial memang membuat mereka menjadi lebih mudah baper misalnya. Seperti yang tadi kita bahas. Menuntut gitu, lebih fokus pada goal oriented atau outcome oriented, tapi tidak pada proses. Nah, sementara itulah yang kita diajarkan gitu. Tidak penting sebenarnya nilainya berapa, kita udah beruntung banget mereka nggak pakai ranking ya Dok. Kalau dulu kan kita sampai ditulis gitu, jadi budaya dimalukan, malu gitu kan supaya malu. Kalau sekarang enggak, tetapi sebenarnya harusnya fokus pada proses, dan proses tentunya balik lagi ke nomor 1 yaitu akhlak, proses yang jujur gitu. Jadi ini juga bagian dari yang tadi Dr. Linda sampaikan, kita kayaknya tertib kalau ada polisi ya Dok, kalau nggak ada polisi terus kita balik lagi gitu. Jadi ini yang menurut saya penting sekali, dan kita lihat beberapa cerita yang terakhir ya Dok, yang tentang kejadian sejawat kita perawat yang kemudian sesuatu itu buat saya, waduh perempuan ini powerful banget loh, dia loh pemicu itu yang ngompor-ngompori gitu kan misalnya. Jadi artinya saya makin merasa bahwa ucapan kita akan mempengaruhi betul lingkungan gitu ya, bahwa lingkungannya akan damai atau lingkungannya akan dipanas-panasin dan sebagainya, itu terasa sekali gitu, karena kita memang kayak pinter banget gitu untuk ngomong kata-kata yang ini. Nah yang lain juga yang paling penting untuk melawan masalah pengen semuanya itu serba cepat adalah dorongan instan ya Dok. Termasuk media kan ngajarin begitu ya Dok.
Nggak tahu prosesnya, pokoknya Keraja Ampat dan cantik-cantik gitu. Nggak tahu prosesnya dapat pacar, nggak tahu prosesnya gitu. Jadi semuanya kayak serba instan dan nggak pernah belajar sesuatu yang sifatnya proses. Dan berfokus hanya pada yang fun. Mana yang paling nyenengin, mana yang hasilnya paling besar, sehingga sangat mudah untuk dalam tanda kutip melepehkan kesempatan-kesempatan yang sederhana gitu. Saya perempuan, saya begini, saya harusnya dapatnya lebih tinggi, nggak mau yang dari bawah gitu. Padahal orang tua kita selalu mengajarkan bahwa dari bawah itulah yang membentuk kita dan menguatkan. Problem solving bukan kapasitas yang pluk gitu ya, yang kayak dapat pangsit terus keluar. Tapi betul-betul proses yang kadang-kadang harus kejeduk-jeduk dan sebagainya, dan itu kadang-kadang harus dimulai dengan dari bawah. Saya merasa pasti guru-guru saya juga melakukan hal itu. Jadi begitulah dokter, saya yakin bahwa negara maju tidak pernah dimulai langsung dari maju, tetap dari bawah. Dan kalau kita mau mempercepat proses itu, ya mulai dari kita dulu, Dok. Jadi saya setuju tadi, yes and no, Dok. Yes and no. Ya, jadi memang generasi emas itu ya kuncinya adalah karakter building. Jadi pembangunan kembali karakter bangsa yang positif, pemberdayaan karakter dan perekayasaan karakter. Tadi Dokter Vita bilang bahwa pengajaran orang tua itu kan penting ya, Penting, untuk Dok. menjadi melihat suatu proses, gitu kan ya. Nah sekarang nanti kita bicara mengenai digital nih. Sekarang nih kalau kita lihat digital, ya kita salah-salah juga sih ngajarin anak kita menjadi milenial ya. Gak usah keluar rumah, bahaya. Ini kasih aja gadget, gitu kan. Akhirnya dia Anteng, Dok. anteng kan, susah makan gadget sampai disuapin gitu kan. Nah tahu tuh gadget itu adalah satu hal yang pemuasan yang instan. Kita lagi bete, potret aja, upload langsung ke WA group atau ke ke Instagram terus dapat jempol. Itu kan instant gratification kan, senang sudah ditungguin 2 menit, 3 menit kok gak ada jempol yang keluar ya, terus baper, gue gak didengar lagi nih sama teman peer group gue gitu kan. Ya, betul. Jadi benar sekali bahwa ada perbedaan persepsi atau perbedaan kepuasan gitu ya. Kalau kita kan dulu bersusah-susah gitu, baru kok seneng banget, sekarang sih baru sekolah sebulan, 2 bulan udah pengen lihat impactnya bagaimana. Baru sekolah sebulan, bekerja sebulan mau lihat impact terhadap pekerjaan kan nggak bisa ya. Tapi akhirnya baper dan, nah itu tapi itu mereka terjadi itu kan karena kita juga ya. Betul. Ya, orang tua kita juga kan tadi disebutkan sebagai pengajaran orang tua. Nah mungkin akhirnya milenial ini masuk di dunia kerja. Nah di dunia kerja ini yang menjadi orang tua yang sebenarnya mengajarkan ini proses loh, kemudian outcome-nya apa. Nah mungkin tadi sudah sampai, jadi kita yes dan no, bukan or no, jadi masih banyak PR lagi buat kita nih, banyak sekali. Nah sekarang ada yang nyentil pertanyaannya nih, kita mulai masuk ke pandemi. Pandemi kita udah setahun nih Lin, Yes. udah setahun, anak-anak di rumah terus nih, mau kuliah, mau sekolah tetap di samping kamar ya, daring terus, kita kerja kita nggak tahu dia buka apa, ya kan. Nah sebenarnya bagaimana sih dampak pandemi ini terhadap perempuan ya? Misalnya apa sih untuk dosen, untuk dokter, untuk ibu, untuk psikiatrik, untuk melihat pasien, untuk bangsa kita lah. Kalau kita lihat bahwa ada 1 tahun yang kita learning loss untuk anak-anak kita nih. Dan kita belum tentu selesai nih 1 tahun nih, bisa sampai 2 tahun, 3 tahun nih. Walaupun secara bertahap kita mulai buka pendidikan, tapi ada sesuatu yang tetap kita harus lakukan daring, nggak bisa kita balik lagi. Nah, di dalam satu ini kendala apa sih dalam mencapai generasi emas nih? Atau menurut Linda sama kita enggak sih, kalau emang kita straightforward aja kita akan dapat, atau learning loss-nya kita ini kita adalah kekurangan kita atau shortage kita yang akan kita terima di tahun 2045. Dr. Linda? Ya, Dr. Linda, silakan. Terima kasih dokter ya. Mungkin sebenarnya pandemi ini di satu sisi kita selalu ada plus minusnya ya setiap, dan saya sih percaya bahwa setiap kejadian itu sebenarnya sudah diatur sama di atas ya. Jadi itu juga merupakan pembelajaran buat kita. Tapi di satu sisi kalau saya melihatnya sedikit positif. Karena apa? Kita sebagai sebagai wanita nih, kita sebagai wanita aja deh yang kita topiknya kan Kartini gitu ya. Jadi bahwa sebagai wanita kita akan lebih banyak, mungkin ya kebanyakan wanita mungkin yang tadinya work from office ya dari 9 to 5, kemudian dia hilang, waktu sekarang dia harus work from home
ibaratnya jadi lebih banyak waktu untuk keluarga. Jadi lebih banyak interaksi dengan keluarga. Kalau saya dulu lihat yang tadi seperti Dokter Ria sampaikan bahwa adanya gadget itu udah hiburan ya. Kita sibuk masak, kita sibuk belajar, kita sibuk ngapain gitu di rumah. Tapi anak sibuk kasih gadget beres. Waktu itu di Belanda sempat ya terjadi kenaikan tingkat obesitas karena apa? Ibunya tuh sibuk di rumah karena mereka nggak punya nanny kan. Jadi akhirnya anak itu disuruh lihat TV, disuruh lihat gadget, akhirnya terus kasih juga crispy, dikasih kentang goreng gitu. Akhirnya obesitas meningkat. Jadi sebenarnya di satu sisi kita ini dengan adanya pandemi, alhamdulillah sih sebenarnya bersyukur bahwa kita lebih bisa introspeksi diri. Jadi kita nggak melulu di luar kan kita selalu udah sibuk ya, apalagi di luar lihat macet aja pusing gitu ya. Nah, tapi kita ke dalam itu kita bisa melihat diri kita sendiri, lebih introspeksi, lebih melihat ke keluarga, lebih kita mungkin punya waktu untuk diri sendiri. Tetapi di satu sisi memang kemungkinan kita untuk berinteraksi dengan orang lain nanti akan terbatas gitu. Termasuk diri kita sendiri ya di segi kesehatan. Pak mahasiswa juga kekurangan waktu untuk interaksi dengan pasien, kemudian kita juga pasien menurun, mungkin kemungkinan mendapatkan pasien lebih sedikit, itu semua adalah impact. Tetapi sebenarnya kita bisa sekarang ini dengan adanya pandemi, alhamdulillah webinar menjadi, dulu kita nggak pernah webinar sedikit, sekarang ini dari pagi sampai malam jam 10 kita masih di depan komputer, akhirnya sakit leher gitu ya. Tapi ya itu adalah salah satu impact menurut saya, itu yang bisa kita bisa sesuatu yang bisa memang yang harus terjadi dan kita harus antisipasi dan memang dengan segala kekurangan itu kita bisa membuat kekurangan itu pandemi ini kita tetap mengajar, mahasiswa juga tetap bisa mendapatkan kasus misalnya dengan kita membuat lebih banyak video, kita misalnya bisa memberikan contoh-contoh kasus gitu ya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Manusia itu sebenarnya kan adalah karena kepentok kemudian dia jadi berinisiatif. Inisiatifnya langsung keluar, kreatifnya keluar gitu loh ya. Dan kemudian sekarang jadi bisa banyak yang jualan online kan maju ya, meningkatkan income ibu rumah tangga ya. Begitu loh. Ya. Baik, jadi kalau Dokter Linda melihat pandemi ini sesuatu yang memang tidak bisa dihindarin ya, kita anggap ini suatu blessing lah. Blessingnya kita menjadi lebih kualitas dengan keluarga, lebih besar, bisa lebih banyak ketemu, punya banyak waktu kumpul, berkomunikasi. Tapi ada juga disadvantage-nya gitu ya, kita social distancing. Kompetensi mahasiswa kita belum tentu tercapai tuh Lin, gitu kan. Tapi walaupun ada webinar dan segala macam. Tapi ada satu lagi nih, mungkin social skill kita gimana ya? Karena anak-anak kecil itu sebetulnya kan sekolah butuh kan nomor 2 ya, butuh main, bernegosiasi, sharing itu kan penting ya. Itu ada yang lost mungkin Dokter Tita. Ya, terima kasih banyak Dok. Betul sekali bahwa memang betul banyak hal yang sebenarnya lebih baik ya Dokter Indah. Kok tadi saya simpulkan kita jadi punya waktu untuk diri kita sendiri gitu Dok di luar pekerjaan kita. Saya juga melihat betul sekali bahwa kesempatan untuk meningkatkan keterampilan karena bisa ngikutin, kok dulu kan Dok ikut workshop bayar gitu ya Dok ya, untuk seminar bayar, sekarang gratisan, bahkan tadi Dokter Linda sampaikan dampaknya kita jadi nggak ada habisnya. Lalu kemudian kalau saya pribadi Dok, saya menjadi sangat menghargai peran guru. Karena banyak yang kebetulan anak saya SMA ya Dok. Jadi di satu sisi akhirnya yaitu prestasi memang kan jadi banyak yang menurun gitu. Saya sangat menghargai peran-peran beliau ya dan sangat ingin berkomunikasi lebih intens dengan beliau. Saya juga melihat ada satu hal yang positif yaitu kita jadi saling mengenal apa yang dikerjakan. Saya nggak tahu deh Dok, tapi memang seringkali kan kadang-kadang kita dalam keluarga itu kayaknya tahu tapi nggak tahu sebenarnya gitu ya. Tapi merasa bahwa kamu kan lebih kurang kerjaannya dibandingkan yang lain gitu. Selalu mendiskon orang lain. Dan sekarang karena kita trapping bersama gitu di dalam keluarga, kita jadi bisa melihat satu sama lain dan boleh saling menghargai. Nah, saya mengingat sekali memang betul yang Dokter Linda sampaikan. Ini pun juga belum lama saya alami ketika anak saya terus kemudian bertanya gitu. Kamu kayaknya bekerja banyak banget kan, kebetulan anak saya bahasa Inggris ya Dok, jadi ya kok diterjemahkan jadi kamu gitu. Sampai minggu kamu nggak ada stop dan sebagainya gitu. Kamu kapan akan belajar untuk mencintai dirimu sendiri gitu. Saya jadi merasa bahwa ini sesuatu yang mungkin komunikasi yang dulu nggak pernah dengan intens kami lakukan.
Tapi sekarang jadi punya waktu sekali. Dan akhirnya pun meskipun kita sama-sama di depan laptop ya dok, karena menjadi kondisinya begitu, dia PJJ, saya kerja. Lalu kemudian kita jadi sharing, Mas belajar apa? Dan dia bertanya kepada saya ngerjain apa gitu. Jadi artinya memahami peran tuh menjadi jauh lebih dalam dibandingkan yang sebelumnya. Saya cuma tahu ibu saya itu seorang dokter, itu saja secara umum, secara general, tapi tidak pernah dengan detail gitu. Bahkan dia tanya, dia lihat slide saya ini, kamu mau nyampein apa dan sebagainya. Terus itu menjadi komunikasi yang lebih baik. Jadi intinya kadang-kadang memang bukan masalah waktu ada apa enggak, tapi quality time. Apa yang kita lakukan di sana. Dan Dokter Ria tadi sudah sampaikan juga soal telaten. Yang lain juga saya melihat bahwa ini tantangan betul sebagai orang tua, sebagai kita yang di masa pandemi ini, bisa nggak sih kita percaya gitu. Kadang-kadang HP kita tuh penuh dengan berita-berita tentang anak orang gitu kan yang negatif. Dan kemudian saya memperlakukan anak saya seperti dia ada anak itu gitu. Tujuannya sih baik sebenarnya mau pencegahan gitu, tapi jadinya dia sendiri jengah gitu karena dia merasa saya menempatkan pakai pakaian orang lain di dia. Jadi ini nggak fit untuk dia gitu. Sehingga dia bilang, kenapa sih terus kemudian kebijakan saya menjadi seperti dia tuh oknum gitu ya. Kebijakan oknum saya bawa ke rumah gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu dengan tujuannya pencegahan tanpa diberikan pengertian. Dan ini yang paling penting memang di anak-anak zaman sekarang, sesuatu yang disampaikan itu harus jelas mengapa gitu dia harus melakukan itu. Secara terbuka, nah ada anak lain yang kayak begitu. Tapi kemudian pertanyaan itu membuat saya jadi melihat, emangnya anak saya begitu? Kan saat ini enggak gitu. Tapi yang jelas tertransferkan bahwa yang ibu khawatirkan tuh ini loh nak gitu. Jadi dia tahu dan dia kemudian oke, jadi yang kamu takutkan itu aku nggak akan berbuat itu. Jadi ini satu hal yang meningkatkan juga kepercayaan. Dan yang Dokter Ria juga tadi sampaikan adalah keteladanan. Gak bisa saya bilang jangan main HP terus, tapi saya juga begitu gitu. Jadi susah juga gitu, dia juga lihat saya gitu. Saya mau melarang dia untuk Mas nggak main komputer terus, tapi saya melakukan itu juga gitu. Jadi benar-benar saya sangat tertantang untuk konsisten dengan apa yang saya ucapkan, bukan cuman yang saya sampaikan. Karena anak-anak sangat melihat reaksi orang dewasa. Dalam menghadapi pandemi ini juga begitu. Kalau kita cemas, dia ikut cemas. Kalau dia sedih, kita sedih, dia ikut sedih gitu. Jadi kita juga perlu belajar untuk mengontrol karena kita adalah teladan yang penting. Statement terakhir dari saya terkait pandemi, Dok. Kayaknya juga pengen ajak bapak-bapak ya dok ya. Meskipun ini Kartini gitu ya. Tapi dalam kaitan bahwa kami perempuan ini juga bisa memberikan ide terbaik untuk apa yang bapak-bapak bisa kontribusikan. Jadi bukan kami menyampaikan itu karena kita minta-minta gitu ya, kayak nggak tahu apa yang beliau sedang kerjakan. Tapi ini adalah upaya untuk kita sharing para bapak-bapak, para orang tua laki-laki maupun pasangan apapun gitu, bahwa ini adalah masanya kita untuk berbagi keluar sama-sama dari pandemi ini. Jadi bukan cuma tanggung jawabnya anak-anak dan ibu saja untuk bisa melampaui pandemi, peran bapak luar biasa. Terima kasih banyak dokter. Jadi kalau kita simpulkan, kita akan tetap ya bisa mencapai generasi emas di 2020 dengan generasi unggul, tapi dengan catatan. Banyak banget tuh. Catatannya adalah kita harus melakukan terobosan-terobosan yang kreatif, yang inovatif, yang adaptif. Bagaimana menyiasati tadi kan, memberi teladan kepada anak-anak karena dia ada kehilangan ya sosial itu, dan kita harus mengisi hal-hal itu. Jadi harus tadi potensi diri melihat kesempatan, dan ini yang kita bangun dan diyakinkan kalau itu terisi, generasi unggul di 2045 itu akan tercapai. Gitu. Baik, pertanyaan berikut nih, satu lagi nih. Percepatan era digital. Kalau dulu kita bilang smart hospital RSCM gitu kan, di tahun 2024. Enggak tahunya 2020 itu sudah datang kan ya, percepatan era digital, revolusi industri 4.0 aja belum, kita udah 5.0. Ini apa menjadi ancaman ya, menjadi pengungkit dalam pengembangan manusia generasi bangsa kita? Ancaman atau pengungkit? Bagaimana wanita atau perempuan dengan gagap teknologi digital? Mungkin Kita dulu dari boleh psikiatri. Itu penting banget tuh dari segi psikiatri. Sama kayak tadi nih dulu, kayaknya yes and no nih ya dok. Juga sama, pengungkit dan ancaman dua-duanya bisa gitu. Karena betul sama seperti tadi cara dokter Linda menjawab, ini berpulang pada perilaku kita terhadap itu.
Tapi yang jelas memang dengan kapasitas kita untuk berpikir banyak dalam satu waktu sebagai seorang perempuan, kita seharusnya bisa mendapatkan begitu banyak informasi, pengetahuan tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Karena kita sensitif, karena kita peka, karena kita peduli. Jadi itu mudah sekali. Nah, namun itu tidak jadi pengungkit bila kita tidak belajar, gitu ya dok. Jadi terus kemudian akhirnya nggak berhasil dan kita putus asa, kita kesel dan kita mengatakan bahwa ini nggak berguna gitu. Yang kedua adalah bahwa di samping pengungkit itu tahu prosesnya gitu ya, bagaimana ini berjalan dan apa manfaat maupun apa kekurangannya. Jadi kita kadang-kadang tuh kalau senang kalau beli barang kan lihatnya apa manfaatnya aja gitu. Tetapi tidak sempat untuk belajar sebenarnya apa yang bisa menjadi pisau mata dua itu kepada kita sendiri. Apakah ini akan membawa manfaat yang baik atau tidak. Tapi bukan berarti terus kita harus mundur, tidak. Kita tetap jalani dan kita melakukan berbagai macam upaya untuk meniadakan ancaman-ancaman tersebut. Sebagai contoh, saya jadi memahami nih di samping memang sahabat saya Dr. Sista memang mendalami soal adiksi, saya jadi tahu bahwa screen time itu ada masa sehatnya gitu, 3 jam misalnya seperti itu. Sesuatu yang dulu sampai saya lulus psikiater saya nggak tahu tuh, bahwa sebenarnya bagusnya 3 jam. Saya juga menjadi melihat bahwa wah ada menyampaikan dokter THT 60 ya dok, gitu ya, misalnya itu keluarnya. Sesuatu yang nggak pernah tahu dulu, padahal pakai HP, pakai laptop dari dulu. Tapi sekarang saya menjadi tahu hal-hal seperti itu. Tapi artinya ini loh, kita tahu bahwa ada ancaman sehingga dokter THT mengeluarkan, dokter mata mengeluarkan peringatan-peringatan untuk kita tetap sehat. Jadi artinya kita mengikuti itu boleh, tetapi ya itu tadi kita melakukan upaya supaya itu tidak kemudian mempengaruhi kesehatan fisik kita maupun mental. Yang berikutnya yang menjadi kritik paling sering adalah filter dok. Kita tuh nggak filter, nggak kurang bagus dalam hal filter. Tapi tadi cuman fokusnya pada hal yang bagus-bagus aja, yang kurang bagus kita nggak baca. Dan kemudian kita tidak belajar dari kegagalan. Seringkali kalau kemudian kita gagal lalu kemudian kita ya sudah ini nggak bisa. Padahal sebenarnya yang salah adalah karena kita belum tuntas untuk mempelajarinya. Jadi sekali lagi digital memang memudahkan kita untuk bekerja. Jadi alat bantu untuk kita bekerja, untuk kita menjadi lebih baik, termasuk komunikasi, termasuk menjaga nilai sosial yang tadi Dr. Ria sampaikan gitu. Namun memang tidak bisa menggantikan karena kita makhluk sosial yang sesungguhnya. Tidak bisa menggantikan upaya kita untuk tetap berinteraksi. Hugging, touching dulu ya dok ya. Kalau sekarang memang harus jaga jarak gitu. Tapi itu tidak bisa menggantikan semuanya. Karena people need people. People nggak cuma butuh teknologi. Makasih dokter. Baik, jadi tadi jawabannya juga yes and no, gitu kan. Yang yes tentunya tidak ada boundary lagi ya. Seluas macam-macam dari di ujung sampai mana tuh Jerman. Yang penting kita tahu informasi. Ya. Tapi no-nya adalah kita harus pandai memfilter karena ada ancaman di situ. Kita harus bisa mengidentifikasi ancaman itu macam-macam. Dilihat manfaatnya ada, ancamannya ada mulai dari telinga, mata, jiwa, segala macam. Nah itu harus bisa memfilter. Nah bisa memfilter ini harusnya bukannya dilatih ya? Iya dok, betul. Latih anak-anak supaya bisa memfilter informasi yang ada. Betul. Gimana tuh caranya? Nah, jadi sebenarnya memang artinya kalau kita mau filter dok atau mau cegah kita pelajari kekurangan dari sistem ini ya dok. Nah sebenarnya banyak juga yaitu yang saya juga belajar dari anak-anak bimbingan saya bahwa selalu satu sistem yang kurang baik itu selalu diikuti dengan caranya. Jadi mereka selalu sistem misalnya apa? Hoax, ada untuk menapis hoax. Pornografi ada sebenarnya. Nah, cuman sayangnya kan kita belajar cuman sampai situ tok, penggunakan aja gitu. Masalah pencegahannya kita tidak belajar. Jadi intinya sekarang sebagai orang tua, sebagai perempuan, kita menyadari bahwa segala sesuatu selalu ada risikonya. Dan mari di samping belajar manfaatnya, kita juga belajar untuk mencegah risiko tersebut dengan yaitu tadi, ikut komunitas-komunitas. Saya juga baru tahu ada komunitas anti hoax, ada komunitas untuk pencegahan supaya IT itu tidak berlangsung dengan bagus. Termasuk juga password dok. Misalnya password dan sebagainya itu kita senang banget sharing-sharing password gitu dan itu membuat kita nggak keruan. Anak-anak kita minta untuk tidak punya password sehingga kita tidak bisa kontrol dan sebagainya itu segala hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah dok. Tapi ya itu tadi pembelajaran kita lengkap gitu ya dok. Gak cuma masalah manfaat, memberikan fasilitas apa yang dia mau makin canggih kita berikan aja tanpa diikuti dengan
kemampuan kita untuk mendeteksi risiko atau memitigasi risiko tersebut. Gitu dokter ya. Oke. Jadi filter itu berupa sistem bisa ya. Tapi Sistem, yang dokter. penting adalah pencegahan nih. Pencegahannya gimana? Mengikuti komunitas risiko dan itu banyak Betul ya. dong. Jadi setiap ancaman perangkatnya berbeda Betul. nih. Betul dokter. Ada sistem untuk mencegah hoax, memfilter hoax, ada yang pornografi, belum lagi bullying itu bisa Bullying, masuk dokter, gitu ya. betul. Baik, Dokter Linda gimana? Ya, saya ada sedikit tambahan tadi ya dari Vita ya, bahwa kalau kita lihat dengan era digital ini tentu segala sesuatu ada untung ruginya kembali. Jadi bahwa saya sih kalau melihat, saya kalau kadang-kadang yang saya lihat aja kalau saya mau ke poli, terus nunggu ke poli ke arah ruang tunggu, itu anak-anak zaman sekarang itu bukan anak-anak loh, bayi loh, kurang dari 1 tahun, dia udah pegang HP, dia udah pegang segala macam gitu ya, begitu ditarik dia nangis, dan itu memang sering terjadi. Jadi dalam satu sisi bahwa area digital ini membuat manusia menjadi soliter. Betul dok. Manusia menjadi lebih gak peduli sama orang lain. Kalau kita masuk lift, semua udah pegang HP. Terus iseng-iseng saya hai, saya gitu kan. Dalam arti bahwa kamu tidak lihat ada saya di sini gitu, ada manusia lain, bukan suruh melihat saya. Jadi dalam arti bahwa kekurangannya, kejelekannya adalah akhirnya manusia menjadi kurang peduli dengan sekitar. Tadi yang kita lihat ya, kita main HP di restoran aja kita lihat anak HP, bapak HP, ibu HP, semua HP. Buat apa pergi sama-sama ya? Ada lagi. Jadi maksudnya itu individualis dan kemudian akhirnya kurang peduli dengan sekitarnya kita. Itu yang mungkin harus kita tambahkan. Tapi segini. Tadi dokter kita bilang bahwa akhirnya adalah filter ya, dan kemudian banyak sekali yang walaupun nanti selain kelebihan kekurangan juga banyak, dan ini peran kita nih perempuan untuk yang namanya promotif, prevention, komunikasi dan di era digital ini. Jadi maksudnya saya kita ya sesuai, kita selalu bergerak sesuai bidang kita deh, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kesenangan kita, sesuai dengan komunitas kita, share. Jadi dalam arti apa yang bisa kita lakukan untuk promosi kesehatan misalnya. Era digital ini nggak bagus, misalnya untuk mata. Mungkin dokter mata bisa sharing gitu ya. Mungkin dokter Vita bisa ya untuk bisa men-sharing apa sih ya akibatnya tuh untuk kesehatan jiwa kita gitu ya. Mungkin anak jadi adiksi, nanti jadi pemberang, jadi pemarah dan lain sebagainya. Itu kan orang nggak tahu di luar itu. Dan itu adalah tugas kita. Kita wanita, tapi kita juga seorang dokter mungkin ya. Kita mempunyai pengetahuan yang lebih, kita punya ilmu pengetahuan yang lebih, knowledge yang lebih. Kita bisa sharing dalam hal promosi dan preventif dan kemudian mengkomunikasikan dengan baik dengan melalui komunitas yang ada. Mungkin itu dokter ya. Baik, terima kasih. Kita masih ada sekitar 8 menit lagi kali ya. Closing statement nih. Kita mulai dari mana dulu nih? Dokter Linda dulu ya. Ya, oke. Closing statement nih, Alin. Where are we now? Towards golden generation. Di mana nih kita sekarang nih? Kan tadi kita baru bilang 2021, 2045 nih. Sebetulnya kita udah sampai di mana nih? 70% ke sana kah? Masih 20% kah? So where are we now? Towards golden generation. Apakah kita akan memperoleh bonus demografi yang mencapai bangsa Indonesia diisi oleh insan yang berkarakter, religius, cerdas, dan kompetitif di tahun 2045? Jadi mungkin dokter ya kalau kita mau melihat kembali lagi ke golden moment kita di 2045, mungkin sebenarnya ya kita saya tidak bisa mengatakan bahwa kita tertinggal jauh, tidak juga ya. Cukup banyak yang kita sudah peroleh sebagai bangsa Indonesia. Kalau kemarin ya saya nih jujur kita mau mendaftar IFNOS ya. Terus coba dong 50% bisa dapat diskon untuk low middle income. Terus dilihat dari WHO, ternyata happy banget lihat Indonesia sudah middle up income loh. Jadi kita udah nggak dapat 50% lagi. Itu kan sesuatu senjata kita. Karena satu kelebihan kita adalah apa? Demografi kita banyak ya, cukup banyak. Kemudian kita kaya akan sources ya, semua juga. Cuman sayangnya mungkin kita tidak ini dengan baik dalam segi kesehatan juga ya, dalam arti mungkin masih perlu banyak ditingkatkan ya. Jadi dalam untuk sebagai generasi 2014 menurut saya
Kita sudah cukup banyak sudah cukup banyak kemajuan. Tetapi yang saya harus streskan mungkin adalah tetap bahwa kita sebagai manusia Indonesia, wanita atau pria atau siapapun, menurut saya kita sekarang sedang berbicara tentang Kartini. Kita tidak, yang penting adalah tetap berjuang, tetap melakukan yang terbaik, kemudian tetap melakukan apa yang kita yakini benar, kemudian sesuai dengan passion yang kita punya, ya, kemudian dan kemudian kita tidak tahu mungkin apa yang kita lakukan sekecil apapun di dalam lingkungan yang kecil, sekecil apapun, misalnya mulai dari keluarga kita, kemudian tetangga kita, terus kemudian lingkungan kita, komunitas kita, murid-murid kita, itu mungkin saja kita tidak mengalami faedah yang kita lakukan sekecil apapun, tetapi insya Allah itu akan memberikan manfaat yang terbaik untuk orang banyak. Dan kita yakin bahwa dengan terutama mendidik manusia Indonesia, terutama jangan deh bangunan atau misalnya dari segi luar, tapi membangun manusia yang berkarakter, kemudian manusia Indonesia yang cerdas, yang bermartabat, kemudian welas asih dalam arti juga welas asih terhadap seluruh komponen yang ada di kita, ya, semua makhluk. Jangan sampai bahwa sekarang ini saya juga ingin sampaikan bahwa kita ini produsen plastik yang terbanyak. Ya. Jadi kita juga harus mulai dari sekarang bagaimana kita membuat supaya Indonesia emas 2045 itu kita tuh bisa mengurangi sampah plastik dan kemudian bisa membuat bumi kita ini menjadi bebas dari sampah plastik dan kemudian yang mencemarkan bumi kita tercinta ini. Mungkin itu. Ya, jadi apalah artinya ya generasi unggul kalau misalnya bumi ini juga sudah tua dan renta ya dan udah aus gitu kan ya. Baik, Dokter Vita, closing statement. Where are we now? Ya, ini ibarat tips ujian, Dok. Saya nggak jawab langsung, tapi ini ngeles ya. Tapi betul, Dok. Kalau mau ditanya ada di mana? Ini semua menjadi serba relatif, tetapi kita ada di sana ya. Dr. Linda tadi disampaikan bahwa secara ekonomi pun kita meningkat. Tantangan sebenarnya adalah ini kebiasaan kita nih juga nih orang Indonesia nih. Masih 25 tahun lagi kok, ntar dulu deh atau apa gitu. Padahal itu harus sudah dimulai ya, Dok, dan nggak bisa nunggu lama. Harus dari sekarang kita lakukan. Nah, kalau lihat 25 tahun mau dibilang cukup, mau dibilang nggak cukup, itu kita sendiri yang tentukan. Namun ada sebenarnya yang tidak pernah cukup, yaitu masalah gimana cara kita bangun yang basic. Dr. Lina tadi disampaikan. Akhlak, value, ujung-ujungnya perilaku gitu ya. Mau dengan cara kita belajar parenting, mau kita belajar problem solving gitu, apapun itu menurut saya ini adalah untuk mencoba membentuk perilaku. Perilaku-perilaku yang mampu menghargai nilai. Itu penting sekali dan itu basic. Itu nggak ada, ke atas juga susah. Mengapa? Karena kita nggak bisa menentukan segala hal. Mungkin kalau digital sesuatu yang pengembangannya bisa kita prediksi, tapi pandemi dan semua gejala situasi yang ada di sekitar kita nggak bisa prediksi. Nah, kalau yang basic tadi nggak rampung atau nggak lengkap, yang menghadapi yang pengembangan ini nggak kuat juga gitu kita gitu. Nah, tapi apa yang Dr. Linda sampaikan tadi membuat saya menjadi mencatat bahwa masih banyak ya, Dok, yang harus kita pelajari ya, Dok. Dokter tadi mengundang teman-teman THT, teman-teman mata, kami juga terlibat, semua kita terlibat yang di kesehatan dan sebagainya. Tanda bahwa yang basic itu pun ditambah pengembangan tuh masih harus terus berlangsung ya. Dan 2045 tidak akan pernah siap kalau kita nggak bangun itu dari sekarang. Dia betul sekali, Dok. Nah, saya melihat perempuan. Dan kalau kita bicara sekarang, Dok, bukan perempuan yang sekarang sudah menikah atau punya pacar, enggak. Semua perempuan. Dalam hal ini mau anak perempuan yang masih kecil sampai perempuan apapun di usia apapun. Karena kita harus meyakini bahwa sebagai perempuan kita tuh punya kapasitas liaison officer yang bagus banget. Kita bisa mengajak orang lain, mulai dari anak-anak sampai pasangan maupun orang tua kita untuk melakukan perubahan. Dan saya berharap sih Dr. Lia ini benar-benar pesan yang betul banget bahwa ini POTCM ini akan terus kok ya, Dok. Insyaallah. Berpartisipasi juga untuk menyiapkan 25 tahun ke depan. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dr. Vita. Baik, jadi kalau pertanyaannya ini peran perempuan
dalam mewujudkan generasi emas ya 2045. Kalau kita bisa simpulkan tadi, perempuan ini mempunyai akses loh, akses yang hebat sekali, bisa masuk dari mulai bayi, anak, keluarga, bekerja, bahkan lingkungan, dan bisa mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas ya, insan yang berkarakter, religius, cerdas dan kompetitif di tahun 2045. Jadi kita tidak ragu lagi, kita tidak mempertanyakan lagi gitu perannya apa sih gitu, tapi udah jelas gitu ya. Walaupun kita kesandung pandemi segala macam, kita bisa berkreatif, beradaptif kan semuanya itu karena kita punya goal satu. Tentu prosesnya itu diperlukan. Goal satu adalah mendapatkan generasi emas, generasi unggul di 2045. Baik, saya rasa sudah 9.30 ini mengakhiri jumpa kita. Saya lihat banyak sekali di chat mengucapkan selamat Hari Kartini, selamat atas di launch-nya PodSim kita. Juga selamat untuk perempuan-perempuan di RSCM yang tangguh ini. Terima kasih Bu Dirut yang sudah hadir sampai di penghujung acara ini. Saya mau meng-quote pahlawan kita, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tidak mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap terbitlah. Lahir dari pembawa keindahan kehidupan manusia serupa alam. R.A. Kartini, pahlawan nasional kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih. Semoga nanti orang masyarakat jadi ragu. Oh, mungkin ada yang baru yang lebih